Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul komunikasi dalam organisasi. Yang beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri Natasha Atia Salsabila, yang kedua yaitu Zakia Diva dan Bakhtiar Ahmad. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses pertukaran dan informasi antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengiriman pesan, penerimaan pesan, dan saluran komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk verbal atau dalam bentuk kata-kata dan nonverbal atau melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa. Lanjut yaitu komunikasi dalam organisasi, yaitu merupakan komunikasi antar manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks komunikasi organisasi yang diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain. Lanjut yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif yaitu mengedarkan informasi penting kepada anggota organisasi untuk memastikan pemahaman yang sama tentang tujuan, kebijakan, dan prosedur organisasi. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Yaitu mengatur perilaku anggota organisasi dengan menetapkan norma, aturan, dan prosedur yang harus diikuti untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif, di mana fungsi ini mempengaruhi keyakinan, sikap, dan perilaku anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan dan kebijakan organisasi. Dan yang terakhir yaitu fungsi integratif, di mana fungsi integratif ini membangun hubungan dan kerjasama antara anggota organisasi melalui pertukaran informasi, gagasan, dan pandangan untuk menciptakan kesatuan dan solidaritas dalam mencapai tujuan bersama. Materi kedua akan disampaikan oleh Zaki Diva. Kepada Zaki Diva dipersilahkan. Pentingnya pesan yang jelas. Kejelasan dalam komunikasi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan keselarasan. Gunakan bahasa yang ringkas dan berikan konteks untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi ambiguitas. Selanjutnya, mendengarkan. Mendengarkan secara aktif adalah aspek mendasar dari komunikasi efektif. Dorong karyawan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan, dan memberikan umpan balik untuk memastikan pemahaman. Selanjutnya, manfaatkan banyak saluran. Manfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti email, rapat, dan platform digital untuk menjangkau beragam audiens. Menyesuaikan saluran dengan pesan akan meningkatkan keterlibatan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Zakia Diva. Selanjutnya materi ketiga yaitu akan disampaikan oleh Bakhtiar Ahmad. Kepada Bakhtiar Ahmad disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sensitivitas budaya. Mengakui dan menghormati perbedaan budaya dalam organisasi. Menghadapi gaya dan praktik komunikasi untuk mengakomodasi beragam latar belakang akan menumbuhkan lingkungan yang inklusif.
Next. Jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata baik lisan maupun tertulis untuk menyampaikan pesan. Ini termasuk percakapan, pidato, surat, dan email. 2. Komunikasi nonverbal. Menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan untuk menyampaikan pesan. Ini mencakup gestur, postur tubuh, kontak mata, dan bagian tubuh lainnya. Komunikasi formal terjadi dalam konteks resmi terstruktur, biasanya mengikuti hierarki dan prosedur tertentu. Contohnya adalah rapat resmi, laporan tertulis, atau komunikasi resmi antara atasan dan bawahan. 4. Komunikasi informal bersifat santai dan tidak resmi. Seringkali terjadi di luar struktur organisasi resmi. Ini bisa berupa percakapan di lorong, obrolan di ruang istirahat, atau pesan teks rekan kerja tanpa melalui saluran resmi. Next. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bakhtiar Ahmad. Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.